Ditanya kangen Cherry Bell, Neng Enda langsung jawab enggak. Oke. Kangen gak sih manggung bareng sama Cherry Bell? Enggak sih. Mas nangis gak waktu itu pas pensiun dari Cherry Bell? Pensiun. Ya nangis. Nangis aja Kan ada ya? briefingan. Lebih pede nyanyi pakai mic atau akapela? Pakai mic kali ya. So karena tipikal suara aku tuh rada kecil gitu. Rada kecil apa nggak enak suaranya? Keluar apa dikeluarin? Keluarin. Oh, Dikeluarin. Kenapa itu? Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat, dimudahkan segala urusannya dan rezekinya terus mengalir. Selamat datang kembali di channel Analisis Sengit, channel yang membahas berbagai berita viral dan memberikan reaksi serta analisis secara mendalam terhadap isu-isu yang sedang ramai diperbincangkan. Di video kali ini, kita akan membahas sosok Neng Endah yang kembali menjadi sorotan publik. Mulai dari pernyataannya mengenai Cherry Bell yang kembali dipertanyakan, isu dugaan laporan terhadap Onyo yang terus menjadi perbincangan, tanggapan Ruben Onsu yang masih memilih tenang, hingga petisi yang jumlah penanda tangannya terus bertambah dan memancing reaksi netizen dari berbagai pihak. Yang menarik, di tengah berbagai polemik tersebut, justru muncul lagi video-video lama yang kembali viral dan dianggap bertentangan dengan pernyataan sebelumnya. Apakah semua ini hanya kesalahpahaman, atau justru semakin membuka fakta-fakta baru yang selama ini luput dari perhatian publik? Tonton videonya hingga usai ya, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. nyek banget lu bang. Udah ditandatangani 55.000 orang. Bisa-bisanya lah pula kau maki orang yang ngasih kau makan, yang naikkan harkat dan martabat kau beserta keluarga-keluarga kau. Sekarang ibaratnya kau udah jatuh ketimpa tangga, ketimpa genteng lagi. Bam katanya. Boom. Gila, sudah 60.574 orang yang sudah tanda tangan. Wow, semakin melonjak ya. Sarwenda melakukan siaran langsung jula-juli online barongsai sang kekakos Giorgio Antonio. Karedok keselio musik pertanjakan-pertanjakan para. Gue mau nanya dia kursus di mana sih ngomong begini. Per semester berapa bayarannya? Aku mau kursus privat. Bisa sama janda. Nah begini aku kasih tau, janda ini janda spesial gitu, janda gadis gitu, jadi asal kamu tahu aja gitu, siapa yang gak mau sama Mamio gitu, saya kasih tahu aja. Bisa sama janda. Nah Pas lu lagi ngebenerin rambut gitu bang, itu ngena banget bang. Pertama-tama kita akan update dulu, baru nanti kita keliling-keliling ya. Langsung aja kita gas ya. Musiknya gue ganti ya, takut kena klaim ya guys. Ini konsernya Onyo ya. Support banget ya bapaknya ya. Pantesan ya teman-teman ya, Bang Ruben itu banyak yang dukung karena menganggap Onyo itu udah seperti kayak anak kandung sendiri. Kita tahu semua lah ya histori Bang Onyo itu kayak gimana gitu ya. Tapi Bang Ruben gak berpikir seperti itu. Ya 3 anak gitu, udah beda loh guys rezekinya, seriusan aja. Dua Ruben Onsu ke Better Peto benarkan Onyo diduga dilaporkan Neng Endah. Oke, ini kemarin ya pas konser. Dia nemenin joget, lagi nyanyi, nemenin aja. Mami tiba-tiba ada. Lu artis bang. Ya seneng lah, maksudnya anak-anak bisa nyanyi. Jalan ya. Teman-teman timurnya ya seneng lah. Akhirnya bisa mendampingi. Senang.
kalau nyanyi mah dia kayaknya udah biasa aja gitu, cuman karena hidupnya sedikit berbeda, jadinya excitednya berbeda datang. Iya. Tentang laporan. Oh, udah deh, udah ya. Udah kan? Mungkin sedikit yang Onyo mungkin yang dugaan Onyo dilaporin sama Belum tahu, aku belum dengar. Supportnya aja Gimana buat kok? Onyo. Selalu support Onyo. Oke, makasih kok. Terkait tentang laporan yang Enda itu memang belum dirilis sama pihak kepolisian, jadi Bang Ruben santai gitu ya. Menanggapinya belum ada tanggapan yang terlalu signifikan kalau gue perhatiin. Ya kembali lagi karena belum rilis kan gitu ya, belum rilis dari pihak Polela gitu. Tapi kemudian misal tiba-tiba dirilis, wah gue yakin banget yang marah bukan Onyo malah. Gue yakin banget yang marah malah Bang Rubennya. Karena ya kita tahu semua lah, Bang Ruben itu kalau udah urusan anak apapun digas. Ih, jangan main-main Bang Ruben, diem ya kan. Ntar sekalinya muncul di TV bahas mengenai laporan misal ini mah ya kan. Katanya drama, disangkanya nanti banyak drama. Padahal mah kan benteng ya kan, melindungi anak dari segala apapun. Hati-hati aja, senjata makan tuan aja kalau misalnya bener dilaporin gitu ya. Mudah-mudahan sih kagak ya, cuman isu-isu doang gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan kagak lah, karena bahaya aslian. Bahaya buat siapa? Bukan bahaya buat Bang Onyo sama Babang Ruben ya, bukan. Tapi bahaya buat yang si melaporkan. Tahu sendiri lah, bakal dibongkar habis-habisan ya, sampai ke kerak-kerak bawah bumi. Inola ungkap Ruben tegur soal anak ikut live, dibalas iya izin Cong. Oh ini sebetulnya video yang sudah beberapa hari yang lalu, tapi ini naik lagi guys. Terkait yang cangcong itu ya. Pengacara dari Enda kan nggak mengakui, tapi kalau dari pengacaranya Bang Ruben justru jelas ada karena via WhatsApp, ya WhatsApp. Oke, kita dengerin. Iya Cong. Ada kata-kata Cong? Ada di WA. Iya, kan Bang Ruben pernah bilang sama saya, tolong sampaikan, saya nggak suka loh sebagai ayahnya anak-anak itu dilibatkan untuk bekerja di waktu malam dalam live dengan mantan istri saya, kan begitu ya. Karena itu kan anak-anak sekolah. Itu kan sudah melanggar aturan ketika anak-anak dipekerjakan untuk live sampai larut malam gitu loh. Nah, tapi kan tidak ditanggapi gitu loh ya. Dan Ruben juga bilang ada batasannya, karena bagaimanapun walaupun masih kecil itu anak saya anak perempuan. Iya. Ya, dan itu adalah laki-laki. Laki-laki ini juga belum memiliki status apapun dengan mantan istri saya. Injek-injek di atas kasur. Nah, tapi artinya juga ini nggak diindahkan. Dan Ruben ngomong sama saya karena masalah di satu kamar ini kan sebenarnya sudah nggak pantas ya di kamar gitu ya. Tapi rame juga sebenarnya. Ya di kamar tidur, ya walaupun rame kan tapi di kamar tidur. Masa ada orang yang tidak punya ikatan apapun kita undang ke kamar tidur kita? Itu kan area yang sifatnya privasi. Iya. Nah, apalagi ketika kemudian ibu kan anaknya lagi pijak punggung gitu. Ya. Dan orang-orang menilai karena wajah anaknya nggak happy, seperti tertekan gitu, kayak disuruh ya nggak happy lah, karena kalau happy kan mungkin dia anggap itu sebagai mainan gitu ya, candaan, tapi kan ini kan nggak happy. Nah jadi inilah yang sebenarnya dari awal sudah menjadi peringatan bagi Ruben, mohon disampaikan. Dan menurut Ruben kemarin ketika bertelepon dengan saya, dia juga sudah sampaikan hal ini langsung kepada S. Tapi nggak dibalas. S-nya hanya mengatakan demikian gitu loh. Mengatakan demikian? Iya Cong, tapi lu jangan ikut campur ya masalah urusan pribadi gue. Nah, dibalas kayak gitu? Iya, Ruben bilang begitu. Nah, sementara ini kan nggak ngakuin waktu di podcast diundang sama dengan wadah yang sama gitu, di podcast yang sama itu nggak mengakui itu. Pengacaranya juga bilang begitu sih, Endah tuh ya. Oke lanjut. Sementara ini kan bukan area pribadi. Area pribadinya kan ketika dia dengan teman prianya, tapi ketika di tengah-tengah itu ada anak yang menurut Ruben dieksploitasi, Ruben wajar dong komplain. Tapi komplainnya Ruben itu cuma ditanggepin menurut Ruben ya, sekali lagi cuma ya iya Cong. Ada kata-kata Cong? Ada di WA. Iya, nggak tahu telepon atau WA, tapi Ruben bilang ada. Ya Cong, iya Cong. Yang penting lu jangan ikut campur urusan pribadi gue loh. Ah ini dia. Salah nangkep nih. Oh, maksudnya bukan di situ kan sebenarnya Bang Rubennya kan? Iya bukan. Rubennya artinya anak-anak ini jangan dieksploitasi. Apalagi sampai larut malam ikut live TikTok kamar, gitu. Aduh. Ya di pangku-pangku gitu loh misalnya. Jadi kan Ruben nggak nyaman gitu loh, karena dia belum menjadi ayah sambung. Jadi kalau menurut gua nih, disimpulkan dari statementnya pengacara Bang Ruben, Bang Ruben itu sebetulnya sudah negor
ke si Endahnya gitu terkait tentang live itu yang bawa anak itu guys. Cuman disambutnya malah dengan kata-kata yang tadi itu yang diceritakan oleh Bang Minola itu. Gitu ya. Sedih. Neng Endah disomasi Ruben Onsu. Oke, gue penasaran sih. Bahwa klien kami tidak seperti apa yang disampaikan Bang Minola. Ya, klien kami dalam proses pembangunan rumah pun ada andil dan tidak sedikit juga andilnya. Ya, bahkan mohon maaf ya, ada juga ya. Kalau nggak salah kan ini kerjasama dengan saya, jadi akhirnya membawa lagi, mohon maaf pada klien kami, membawa lagi orang tua klien kami sudah meninggal ya pada ayahnya Sarwenda. Ya, bahwa sebenarnya klien kami ini ayahnya salah satu kontraktor di situ ya. Pasti mau membangun yang terbaik buat anaknya. Ya, daripada kita pakai orang lain, siapa lagi yang dipercaya? Kebetulan ayahnya bisa ya. Itu pun sepertinya ya ada pembayaran yang belum selesai dilakukan oleh pihak RO kepada pihak ayahnya klien kami. Tetapi sekali lagi, kliennya dengan kebesaran hatinya tetap merasa sudahlah. Toh juga fair enough kok aset yang terbagi ya. Ruben yang lain, klien kami yang satu. Kalaupun yang satu ini nilainya cukup signifikan, jangan salah bahwa yang satu ini masih dalam proses di bank ya dan belum dibayar, dan kami sedikit cemas juga bahwa rumah ini bisa menjadi milik bank nantinya kalau tidak dilanjutkan pembayarannya. Ya, jadi ini masalah Milik bank kalau pembayaran ini tidak bisa dilanjutkan. Berarti ngotot, berarti angsuran rumah itu harus dibayar ya. Wow. Kata gue mendingan sita bank aja. Biar anak-anaknya ikut Bang Ruben gitu. Oh, kontraktornya bapaknya sendiri ya. Muter di situ ya keuangannya. masalah sederhana juga. Dan tadi sudah ditunjukkan juga dengan chattingannya. Klien kami tegas menyatakan bahwa saya nggak butuh rumah banyak. Ya, bayangin saya cuma butuh rumah untuk anak-anak saya. Itu disampaikan chattingan klien kami kepada RO. Ya, butuh rumah banyak. Jangan lagi dipelintir sana, pelintir sana gitu. Itu membuat ya, yang tadi yang namanya semut dia bisa menggigit juga. Saya tidak butuh rumah banyak, saya cuma butuh buat rumah anak-anak. Rumah buat anak-anak segede gaban ya. Oh ya. Ya, serah bapak aja deh ya. Oke. Dan saya yakin gigitannya Sarwenda nanti kalau sampai dia ngomong semua sakit tuh. Wah, ya. Jadi janganlah, kita cooling down aja. Maksudnya gimana, Bang? Selesaikan hak dan kalau misalnya Endah ngomong semua sakit katanya. Bang Ruben. Lah Bang Ruben mah gampang, tinggal di stop aja pembayaran rumah kelar. Mana? Punten ya. Oke, lanjut. Masing-masing. Dan sebagai satu lagi yang masih cukup klien kami cukup terganggu, seperti yang tadi saya sebutkan, ada pembagian aset benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak diantaranya ada beberapa mobil. Dan ini kedua kalinya klien kami diusik oleh debt collector penagihan salah satu mobil yang sebenarnya adalah aset milik RO. Penguasaannya ada di RO. Lalu kenapa sampai ada WA tagihan kepada klien kami untuk menyelesaikan cicilannya? Jadi tolong kami himbau bahwa tidak ada lagi kaitannya antara klien kami dengan barang tersebut. Barang tersebut dikuasai oleh RO. Jadi jangan lagi mengganggu klien kami dengan tunggakan-tunggakan tersebut. Maksudnya adalah pihak Doktrin banget ya untuk urusan uang anjir. Ngeri. Komentar netizen aja, gue pengen penasaran ya. Butuh rumah buat anak dan maaf saya baca komentar berondong. 200 juta dapat satu kali live tapi kok masih ribut sih. Mau rumah itu ya iyalah, walaupun rumah satu tapi puluhan miliar. Rumahnya atuh tapi gede banget ya. Dukung Ruben banyak banget ya. Koreksi bos yang teliti kondisi kliennya. Hah? Koreksi bos yang teliti kondisi kliennya. Viral lagi Ruben Onsu punya Raiders Akhirat saat terima job. Oh, maksudnya gini. Kalau misalnya ada yang nawarin job-job gitu, Bang Ruben itu pengennya waktu sholat gue pengennya break. Gila. Kayaknya sih begitu ya. Karena misalnya kalau ada kerjaan baru, gue pasti selalu ngomong kalau yang taping gitu ya, gue selalu ngomong, lo mau break nggak kalau maghrib? Kalau enggak gue nggak deh. Sampai segitunya? Iya. Terus mereka bilang, oke kak, iya oke. Kalau enggak gue nggak deh. Karena selesai gue syuting sama lo udah selesai. Tapi lu gak tanggung jawab sama akhirat gue. Ya kan? Masya Allah. Salut ya. Kita aja gak gitu yang muslimnya dari lahir. Dia baru lah ya mualafnya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang ngasih job-job itu, dia ngasih persyaratan dulu. Gue kalau maghrib gue pengennya break syuting. Gue pengennya ada waktu sholat gitu ya.
Salut sih, sumpah salut demi apapun. Ditanya kangen Cherry Bell, Neng Enda langsung jawab enggak. Oke. Yang cepet ya. Boleh. Kangen gak sih manggung bareng sama Cherry Bell? Enggak sih. Mas nangis gak waktu itu pas pensiun dari Cherry Bell? Pensiun. Ya nangis. Nangis aja Kan ada ya? briefingan. Oh, oke. Oke. Terus selanjutnya, lebih pede nyanyi pakai mic atau akapela? Pakai mic kali ya. So karena tipikal suara aku tuh rada kecil gitu. Jadi emang suaranya kecil. lebih baik pakai mic, lebih kedengeran nanti. Oke, pernah nggak pas nyanyi live terus fals karena lagi nggak enak tenggorokan? Ya pasti pernah lah. Oke. Tapi langsung- fals atau nggak fals juga yang namanya Lanjut aja. haters mah tetap dikatain. Wajar. Bener, ada aja yang di komen ya. Jujur. Aku punya pertanyaan, dijawab cepat ya. Boleh. Oke. Gue penasaran komentarnya netizen. Rada kecil apa nggak enak suaranya? Saya baca komentar ya. Bukannya pensiun ya, tepatnya dipecat. Beda pensiun sama dipecat. Soalnya ada video satu lagi nanti kita lihat ya. Gue mau baca komentar di sini dulu. Emang pernah nggak fals? Punten ya baca komentar ya. Apa tadi pensiun? Soalnya nanti ada yang roasting kalau nggak salah si Kiki ya. Dia ngomong kayak gitu seakan-akan suara dia itu seperti suara Rais. Saya baca komentar ya. Kamu jangan kayak giring-giring opini kamu ya. Pentingnya sadar diri dan tahu diri. Aduh, berat nih kalau udah kesini situ ya ngomongnya ya. Devi pernah ditanya sama Om Ded, katanya kangen sama Cherry Bell dan lebih memilih Cherry Bell daripada Endah. Ya. Oke, sekarang kita tonton video satunya nih guys. Attitude Endah disorot usai bicara kasar di live medsos. Video lawasnya tak diajak reuni Cherry Bell diungkit lagi. Ya. Karena Wenda keluar duluan. Iya. Emang ada reunian? Konflik. Kan nggak tahu kan ada grupnya. Aku aja mati. Iya ada. Dikeluarin dari grup WhatsApp Cherry Bell. Waduh, pergi sini. Aman ya, aman ya. Ayo, oke lanjut. Gak ada, Wenda gak ada di dalam grup. Hah? Oh, jadi pas udah. Jadi kan dia tuh keluar tuh kan 1 tahun pas Cherry Bell debut kan. Terus kita kan lanjut 4 tahun. Iya. Jadi emang nggak komunikasi lagi gitu waktu itu. Oh, cuma sebagai pribadi aja komunikasinya ya, nggak dalam grup. Kenal aja bukan grup pastinya. Ini keluar apa dikeluarin? Keluarin. Oh, dikeluarin. Keluarin kenapa itu? Nyek banget lu bang. Akhirnya terjawab video yang tadi itu pensiun. Di sini ngaku dikeluarin. Kok berubah-berubah ya statementnya ya. Pensiun dengan dikeluarin kan beda ya. Punten ya. Bisa kan ngebedain? Ntar gue dimarah-marahin sama pendukungnya lagi ah. Ini keluar apa dikeluarin? Keluarin. Oh, dikeluarin. Keluarin kenapa itu? Tanyanya aja nggak enak. Kenapa Bu? Sebenarnya aku cuma nanya kejelasan gitu loh kan. Kita kerja pagi malam, siang malam gitu sampai udah nggak ada pagi lagi, udah nggak ada jam tidur gitu kan. Kamu cuma mau menanyakan kejelasan doang. Terus tiba-tiba kejelasannya suratnya disuruh keluar ya udah. Oh, karena Wenda keluar duluan. Iya. Emang ada reuni? Penjelasan itu kali ya UMR kalau bahasa gua kerja. Iya kan kejelasan apa kan nggak gamblang juga kan gitu ya. Akhirnya terjawab tuh video yang tadi ya. Aduh ampun, coba cek. Paham deh ya kenapa dikeluarin. Nah menurut Enda sakit hati makanya mungkin mau membuktikan dia berhasil makanya ke Kawi kayaknya gitu ya. Lu mau nggak usah bahas-bahas yang itu dulu ah. Berarti grupnya nggak suka sama Enda. Iya dikeluarin. Sebentar lagi bakal tayang Nyagas film kisah bidadari Gunung Kawi dan CEO cari tahu sendiri. Gue mau menyatukan dengan video yang tadi itu terkait tentang pensiun dari Cherry Bell itu. Ternyata di sini dia ngaku bahwa dia dikeluarin. Jadi statement awal dengan statement yang tadi video tadi itu berbeda-beda itu ya. Tinggal kalian sendiri aja yang menilainya gitu ya. Oke udah ya kita geser dulu ya. Versi Wenda nyanyi kakak. Siap, pemanasan dulu. Yang ini udah terakhir aja. Sesuatu apapun kan ku lewati, asal denganmu harus menemui.
Irfan Hakim. Lihat di Irfan Hakim guys. Izin saya cuma reaction. Gue penasaran komentar netizen. Please. Revisi kak, kurang bagus. Aduh, ada-ada aja netizen nih gebrakannya. Capek banget ketahuan ini malam-malam. Ngomongin soal yang misis-misis nanti ya. Kita bikin part yang kedua ya. Kita mau fokus yang ini dulu nih, yang panas-panas juga, update-updatean kira-kira ada apa aja gitu guys ya. Pilihannya cuma 2 Besti. Terus bekerja atau ke Gunung Kawi. Oh. Au Besti, au. Oh. Atau cari om-om juga bisa. Nggak boleh. Lagi rame petisi untuk si Enda, Ya. biar nggak muncul lagi di sosial media. By the way juga ada yang mensupport dia, tapi kok cuma 4.000 orang. Iya, gua Jangan-jangan ya, jangan-jangan 4.000 orang itu buzzer gitu ya, sewaan kalau untuk mengisi petisi gitu. The power of netizen Indonesia emang nggak bisa diraguin lagi. Petisinya udah puluhan ribu, udah banyak banget. Muak. Terakhir gua reaction itu kalau nggak salah tuh 48 apa 49 ribu gitu ya. Nanti kita cek ya. Loh, orang-orang bikin petisi kayak gini 8 jam dan yang lalu. udah ditandatangani 55.000 orang. Bisa-bisanya lah pula kau maki orang yang ngasih kau makan, yang naikkan harkat dan martabat kau beserta keluarga-keluarga kau. Sekarang ibaratnya kau udah jatuh ketimpa tangga, ketimpa genteng lagi, pam katanya. Duit 200 juta dari Ruben udah nggak cair lagi. Laki kau yang mau kondo itu ketahuan CEO palsu, make jam palsu pula. Adik kau lintah darat yang manfaatkan kau. Lintah darat. Netizen benci sama kau sampai bikin petisi untuk boikot Sarwenda. Aduh. Kataku ya, daripada kau sibuk lapor sana lapor sini, kunjungi komisi ini komisi sana, perlindungan anak, perlindungan perempuan, mending kau minta maaf, datang kau minta maaf kau sama Ruben. Itu solusinya. Buat kalian yang nanya gimana cara ikut petisinya nih, kalian klik aja di Google petisi cancel kultur Sarwenda, kemudian keluar nih change.org. Nih aku klik di sini di dalam nih, bikin petisinya. Oke. Sarwenda. Dan gue juga penasaran kira-kira sekarang update-nya udah berapa guys ya. Kita cek. A few moments later. Boom. Gila, sudah 60.574 orang yang sudah tanda tangan. Wow, semakin melonjak ya. Wih, gila. Komentarnya ngeri-ngeri di sini. Nggak kebayang kalau misalnya sampai ketemu sidang udah berapa itu. Wow, ngeri kali guys. Petisi untuk yang mendukung ini cuman mencapai 4.887. Sedikit banget sih menurut gua. Dan ini petisinya sudah ditutup, udah nggak bisa berkomentar atau apa-apa gitu. Kenapa? Karena dukungannya udah dikit dan ditutup pula. Ayo yang mau hate. Aku suka banget di hate because you always watch me. I know you. Tadi bilang aku penjilat, kerja itu pakai hati. Suka banget di hate. Mana lo sekarang? Di mana ya si babu ini? You always watch me. Lah ini kita udah di hate nih satu Indonesia, mana lo? Katanya lo suka. Muncul. Nggak, kemana ya? Nggak muncul udah mau sebulan. Di mana lo? Lagi bertapa lo? Di Kawi lo. Dasar lo babi. Cuy. Ngeri anjir, ngeri gue mampun. Ketumbar Laguna Barongsai Atikuk, pembewes acares gospel ertes paling serba bisul, hanya adindul di layar keces rempong pipi. Sarwenda di Durgalara menghinari, menjelitur-jeliturkan dan menjatayu-jatayukan nama Rinang Bayem Ruben Onsu. Awaludin kejandaan Indang bermula warman ketekong. Sarwenda melakukan siaran langsung Jula-Juli online Barongsai sang kekakos Giorgio Antonio. Karedok keselio samusik pertanjakan para. Gue please. Enggak. Gue mau nanya dia kursus di mana sih ngomong begini. Tuhan, tunjukkan aku. Ngomong apa? Yang gue ngerti ketika dia nyebut nama doang, sama menyebut ada kata kredo, barongsai.
Sumpah yang lain-lain gue nggak ngerti. Dia ngomong apa gitu. Ampun, gue mau coba. Netizen saat sedang live yang pingin tahu Sumedang ke net jatah nafkah bulanan sang anakondanya di stop Sanantul Ruben Onsu. Anjir, skala anakonda di bawah-bawah. Tahu Sumedang. Kata gue mau udah ngomong aja yang biasa bang. Teman-teman lo ngerti yang sepaham sama lo. Lo ditonton jutaan manusia, lo video lo FYP bang. Apa sih gue mah? Kita ngerti ketika lo ngomong bahasa bagian nyebutin nama barang, nama orang. Spesifik lah ya. Anakonda, tahu Sumedang gitu kan. Jangan sampai MBG lo dibawa-bawa. Gue mau cek komentar netizen aja lah. Cucok. Dia bisa ngomong begitu kurus di mana anjir. Yang begindang-begindang itu ya. Mana gua paham banget lagi. Hebat dah lo yang paham. Ini bahasa ada kamus online-nya nggak sih? Tahu nggak? Yang ngerti bahasa ini adalah orang-orang yang punya member KUI. Sakit perut gue mah anjir. Ada aja gebrakannya. Tintus di Sangkuriang. Kok gue ngerti ya? Lo kalau kaget itu, kok gue nggak ngerti, baru kaget. Ini lo kok gue ngerti, ngapain lo komenin kalau ngerti? Kita yang nggak ngerti nih bingung. Kayaknya yang ngerti bahasa ini Bunda Korla dan Mama Isdalia aja deh. Satu di antara sekian banyak orang kayaknya sih iya Isdalia, Mehong Pehong gitu kan. Sama Bunda Korla ya, itu kan era-eranya ya. Per semester berapa bayarannya? Aku mau kursus privat. Bangsat, aduh. Udah ya. Oh, pantesan judulnya di sini Rempong TV Live. Aduh, ada masih panjang nih video. Gua nggak mau sakit perut bahaya kalau nonton sampai selesai sakit perut gua. Tapi kalian penasaran nggak sih? Dari kita yuk. Dan Tintus di Sangkuriang dari muamalat ertes kuturunan Cinere Intan kelalawar kata-kata Tintus Pantasia Desma Bilabong Spiritus Intan Eke Tintus butuh duta lara kanu enjong. Dan umpatan serupa juga dilontarkan oleh sang adik Sarwendah bernama Rina Wendy yang bilabong kata-kata najis cong dan enjong. Udah, gua tobat. Nih kak, jujur di video sebelumnya makeupnya mirip Sarwenda kak, mirip. Tidak ya, nggak mirip. Kenapa aku bilang nggak mirip? Karena budget makeupku nggak akan nyampe 200 juta. Jadi nggak mirip. Oke, mari kita bikin makeup yang ini sesuai request kalian. Langsung aja kita mulai makeupnya. Aku bakal pakai skin tint gitu Ji. Ukurannya lucu banget karena ini versi mininya. Yang gedenya kayak gini. Nah ini yang mininya, jadi kayak lihat ukurannya beda kan. Ini cocok banget di bawah ini aja. Praktis, letik, mantap. Cukup kalian apply pakai tangan aja, nggak usah ribet gitu. A few moments later. Setelah bahagia. Mirip coy. Mirip loh. Yang kita rasakan. Lebih mirip sama yang nyanyinya asli. Oke, video terakhir. Wede, gadis rasa janda. Lagi. Mobil sama janda. Nah, begini aku kasih tau, janda ini janda spesial gitu, janda gadis gitu. Jadi asal kamu tahu aja. Gitu, siapa yang gak mau sama Mamio gitu. Saya kasih tahu aja. Mobil sama janda. Nah, begini aku kasih. Pas lu lagi ngebenerin rambut gitu bang, itu ngena banget bang. Oke, kayaknya di part yang ini cukup dulu ya. Cukup sampai di sini dulu. Nih kita akan lanjut di part yang kedua. Kita akan bahas lumayan sedikit agak-agak mistis nih teman-teman ya, karena kemana-mana gitu ya. Dan kita juga bakal update terkait petisi ya nanti di part yang kedua ya, kira-kira sudah berapa gitu ya. Oke.
Kalau saya pribadi mengikuti perkembangan kasus ini dari awal sampai sekarang, saya melihat satu hal yang menurut saya sangat menarik. Justru bukan soal siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi bagaimana setiap perkembangan baru selalu memunculkan pertanyaan baru. Bukannya semakin jelas, malah semakin banyak hal yang membuat publik bingung. Saya ingin menegaskan sejak awal bahwa semua komentar yang saya sampaikan di sini adalah pendapat pribadi saya sebagai konten kreator yang sedang mereaksi berbagai informasi yang sudah beredar di ruang publik. Saya tidak bermaksud menghakimi siapapun, apalagi menyimpulkan sesuatu yang belum memiliki keputusan hukum. Jadi anggap saja ini adalah opini saya sebagai penonton yang mengikuti perjalanan kasus ini dari hari ke hari. Yang pertama menarik perhatian saya adalah bagaimana isu mengenai Onyo dan Ruben Onsu justru berkembang ke berbagai arah. Awalnya hanya membahas dugaan adanya laporan, kemudian berkembang menjadi pembahasan mengenai komunikasi antara kedua belah pihak, lalu bergeser lagi ke persoalan anak-anak, kemudian melebar lagi ke masalah aset, cicilan rumah, kendaraan, sampai akhirnya kembali lagi ke masa lalu Neng Endah ketika masih berada di Cherry Belle. Menurut saya, kasus ini sudah tidak lagi berdiri pada satu persoalan saja, tetapi menjadi rangkaian isu yang saling berkaitan. Saya juga memperhatikan bahwa Ruben Onsu sendiri, setidaknya berdasarkan informasi yang muncul di video ini, masih memilih untuk tidak memberikan respons yang terlalu emosional. Sikap seperti ini menurut saya cukup menarik. Bisa jadi memang beliau sedang menunggu perkembangan resmi, atau mungkin memang memilih tidak memperkeruh suasana sebelum semuanya menjadi jelas. Namun yang membuat saya semakin penasaran justru reaksi masyarakat. Saya melihat netizen sekarang tidak hanya memperhatikan pernyataan terbaru, tetapi mereka mulai membandingkan video-video lama dengan video yang baru muncul. Begitu ada satu pernyataan yang dianggap berbeda dengan pernyataan sebelumnya, langsung dipotong, dibandingkan, lalu viral lagi di berbagai platform media sosial. Di era digital seperti sekarang, memang sangat sulit menghapus jejak digital. Apa yang pernah kita ucapkan beberapa tahun lalu bisa saja muncul kembali hari ini, kemudian dibandingkan dengan ucapan terbaru. Akibatnya, publik dengan mudah memberikan penilaian sendiri. Contohnya dalam pembahasan mengenai Cherry Belle, saya melihat banyak netizen yang langsung menyoroti adanya perbedaan istilah antara pensiun dan dikeluarkan. Saya pribadi tidak ingin menyimpulkan mana yang benar, karena tentu hanya pihak yang terlibat yang mengetahui kejadian sebenarnya. Tetapi saya memahami kenapa publik kemudian mempertanyakan konsistensi dari pernyataan tersebut. Ketika ada dua narasi yang terdengar berbeda, wajar jika masyarakat meminta penjelasan yang lebih lengkap. Begitu juga dengan berbagai video lama yang kembali diangkat. Fenomena seperti ini sebenarnya sudah sering terjadi di media sosial. Ketika seseorang sedang menjadi pusat perhatian, hampir semua jejak digitalnya akan dicari kembali. Potongan-potongan video lama akan diunggah ulang, lalu diberi konteks baru, sehingga memancing diskusi yang lebih luas. Menurut saya, disinilah pentingnya kehati-hatian dalam berbicara di ruang publik. Sekali sebuah pernyataan keluar, apalagi dalam bentuk video, sangat sulit untuk menariknya kembali. Publik akan selalu memiliki akses untuk membandingkan setiap ucapan yang pernah disampaikan. Hal lain yang cukup menyita perhatian saya adalah soal petisi yang terus bertambah jumlah penandatangannya. Secara pribadi saya melihat petisi memang menjadi salah satu bentuk ekspresi masyarakat di era digital. Namun saya juga berpendapat bahwa jumlah tanda tangan tidak selalu bisa dijadikan ukuran mutlak mengenai benar atau salahnya seseorang. Petisi menunjukkan adanya opini publik, tetapi bukan berarti menggantikan proses hukum ataupun fakta yang sebenarnya. Saya juga melihat bahwa semakin besar perhatian publik terhadap suatu kasus, semakin besar pula tekanan psikologis yang dirasakan oleh semua pihak yang terlibat. Bukan hanya tokoh utama, tetapi juga keluarga, anak-anak, hingga orang-orang di sekitarnya. Karena itulah saya berharap siapapun yang mengikuti kasus ini tetap bisa menjaga etika dalam memberikan komentar. Terlepas dari semua kontroversi yang ada, saya merasa kasus ini masih sangat panjang. Saya justru yakin masih akan ada perkembangan-perkembangan baru yang mungkin akan mengubah cara pandang masyarakat. Bisa saja nanti muncul klarifikasi baru, bukti baru, atau bahkan pernyataan resmi yang membuat semuanya menjadi lebih terang. Karena itu saya memilih untuk tidak berburu-buru mengambil kesimpulan akhir. Tulis pendapat kalian di kolom komentar, tapi tetap jaga etika berdiskusi dan saling menghormati perbedaan pandangan. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Analisis Sengit. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.